Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 kelas praktikum akan, memberikan review terhadap jurnal yang telah kami analisis. Review jurnal berjudul Jaringan Sosial Networks dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Perspektif dan Teori Dinamika Studi Kapital Sosial. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Nadaha, saya sendiri Faik, dan Trisna. Oke, mungkin langsung saja masuk ke bab pendahuluan. Saya persilahkan kepada Nadaha. Baik, terima kasih Faik atas kesempatannya. Nah, pendahuluan dari jurnal yang telah kami analisis adalah pemanfaatan sumber daya material saja tidak lagi memadai gitu dalam menjelaskan fenomena pembangunan. Yang mana keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal. Begitupun dalam pembangunan pertanian, diperlukan upaya memberdayakan potensi kapital sosial yang tidak terlepas dari sumber daya lokal, struktur, dan kelembagaan lokal. Nah, pengembangan kapital sosial sesungguhnya demikian penting karena dapat berkontribusi dalam upaya pengembangan agribisnis dan sekaligus merupakan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, tulisan di dalam jurnal ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat petani dan potensi lokal dalam implementasi suatu program pembangunan introduksi suprasistem dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Kemudian terdapat isi tulisan yang mana meliputi subbab-subbab dalam jurnal ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Trisna. Baik, yang pertama terkait dengan perspektif teori dalam kajian jaringan sosial. Kapital sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan kapital ekonomi di tingkat rumah tangga. Bahkan kapital sosial ini sebanding dengan modal manusia. Kapital sosial perlu adanya peran dalam dinamika pembangunan, termasuk dalam upaya pengembangan komunitas agribisnis. Hal ini tidak menyebabkan saling bertentangan dari peran yang ada, terutama kontribusi jaringan sosial atau network. Pemberdayaan jaringan sosial dalam pengembangan agribisnis dapat dikaitkan dengan konsep new institutionalis atau kelembagaan, yaitu gagasan yang menggabungkan antara ekonomi institusional dan teori keterlambatan Granovetter, yakni melekatnya jaringan sosial dalam struktur sosial. Peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aspek kultur maupun struktur masyarakat yang berbeda antar wilayah akan memunculkan perbedaan ketersediaan sumber-sumber sosial. Dengan semakin kuatnya ikatan sosial, pada organisasi sosial tradisi seperti Subak maupun Banjar di Bali pun mampu memanfaatkan jaringan kerja yang secara optimal. Baik, selanjutnya oleh Dada. Baik, subbab selanjutnya adalah teori kelembagaan baru, yang mana teori kelembagaan baru ini diawali dengan gagasannya mengenai penjelasan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial atau social network dan norma-norma sosial untuk mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi menurut NI 2005. Nah, terdapat kritikan terhadap teori pendekatan ekonomi kelembagaan baru dan juga pandangan Granovetter yang mana ini mengemukakan kembali model institusional baru dari perspektif sosiologi ekonomi yang digambarkan seperti pada gambar berikut. Nah, model multi-level di gambar di samping menerangkan mengenai keterkaitan fungsi lingkungan institusional berupa regulasi formal yang diterapkan oleh pemerintah dalam menata hak-hak kepemilikan, menata pasar dan perusahaan yang berintegrasi dengan aturan formal dan informal di level meso atau organisasi dan juga pada level mikro atau grup sosial dan individu. Oke, selanjutnya
Teori jaring sosial. Teori jaring sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan sosial dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Jaringan itu sendiri dapat dibentuk dari hubungan sosial. Sementara jaringan sosial networks merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya. Menurut Granovetter 2005, terdapat 4 prinsip utama yang melandasi pemikiran hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yaitu pertama norma dan kepadatan jaringan, network density. Kedua, kedua lemah atau kuatnya ikatan, ties. Yang ketiga ada peran lubang struktur atau structural holes. Yang keempat ada interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non-ekonomi seperti budaya, politik, dan agama. Oke, selanjutnya jaringan sosial ini perannya dalam pengembangan agribisnis berbasis komunitas sangat erat dengan teori ini, yaitu teori Roger. Dalam teori divisi inovasi yang diciptakan oleh Roger, masuknya suatu inovasi ke dalam sistem sosial akan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu karakteristik individu yang akan berdampak pada terjadinya perubahan dalam sistem sosial itu. Sebagai akibat dari pengadopsian ataupun penolakan dari suatu inovasi dalam pengembangan agribisnis. Dalam Scroll 1980 juga mengatakan bahwa pengembangan agribisnis ditentukan oleh sejumlah faktor yang satu sama lain banyak salingnya berhubungan. Dalam model Scroll, tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah memperbesar produksi dan melakukan perubahan-perubahan agraria untuk memberi jaminan sosial dan ekonomi yang mantap bagi petani. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi terhadap kedua tujuan utama kebijakan pemerintah adalah perbandingan manusia terhadap sumber daya lahan, kepadatan dan pertambahan penduduk, pengembangan industri dan urbanisasi, sistem kebudayaan, struktur sosial, struktur agraria, lalu ada fasilitas komunikasi dan informasi, lalu infrastruktur agraria, dan penggunaan metode dan teknik baru, serta inovasi teknologi yang baru. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh Trisna. Baik, selanjutnya jaringan sosial dan pengembangan agribisnis berbasis komunitas. Pada pengembangan agribisnis belum sepenuhnya berorientasi kepada aspek pengembangan aktor manusia pelaku agribisnis yang dituangkan dalam jurnal ini. Kemudian kelembagaan sistem agribisnis yang dikritik sosiologi berkenaan dengan adanya bahaya penyingkiran mayoritas kaum tani. Bahaya yang dimunculkan selain itu elitisme yang melekat pada agribisnis sebagai artikulasi cara produksi kapitalis atau sekurang-kurangnya sifat elitisme juga dimaksudkan sebagai pemihakan agribisnis pada kepentingan elit ekonomi, yaitu para pemilik modal. Solusi dari hal tersebut adalah perlu melibatkan mayoritas kaum tani sebagai subjek yang tidak semata-mata hanya sebagai objek. Selain itu, pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal termasuk kapital sosial diyakini dapat mereduksi peluang elitisme agribisnis. Antisipasi lainnya dengan adanya bahaya elitisme agribisnis menggunakan agribisnis berbasis komunitas. Konsep agribisnis berbasis komunitas ini dipahami sebagai proses interaksi sosial dan proses kerja sekaligus. Di dalam proses tersebut teraktualisasikan 3 jenis modal, yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan modal sosial kapital sosial. Nah, selanjutnya, sinergi modal ekonomi dan modal sosial ini diawali mengemukakan tahapan perkembangan agribisnis yang dilandasi pemikiran dari sudut ekonomi yang terdiri dari 3 tahap tadi. Yang pertama itu ada sumber daya, kemudian ada investasi, dan juga ada inovasi. Nah, sinergi dari ketiga jenis kapital itu guna keseimbangan equality dan inklusivitas dalam pembangunan untuk mencapai sasaran ataupun tujuan pembangunan, yang tentunya tidak hanya masalah produktivitas, melainkan bagaimana komunitas agribisnis dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya melalui pemberdayaan dan pengembangan jaringan sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial. Baik, selanjutnya diserahkan kembali kepada Faik. Oke, baik. Terakhir adalah langsung saja mungkin Nadaha bisa dikesimpulan. Oke, baik. Bab terakhir adalah kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah pada dasarnya kapital sosial ini terdiri dari 3 dimensi utama, yakni kepercayaan, trust, kemudian norma, dan jaringan atau network.
Nah, berdasarkan sifatnya, kapital sosial dapat bersifat mengikat atau bonding, penyambung atau bridging, dan yang bersifat mengait atau linking. Nah, sifat kapital sosial itu sangat kental dalam dimensi jaringan sosial. Peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan tidak sama di setiap wilayah. Dengan demikian, jaringan sosial juga bersifat lokal, indigenous, atau mengandung dimensi kelokalan yang tidak dapat digeneralisasikan dalam setiap kajian. Studi sistem sosial masyarakat Indonesia memiliki spesifikasi struktur maupun kultur yang di dalamnya mengandung kapital sosial yang potensinya beragam, sehingga pengembangan dan pemberdayaan jaringan sosialnya juga relatif berbeda dan terkait dengan sifat ikatan sosial di setiap wilayah. Oleh karenanya, sangat penting untuk menganalisis aspek kekuatan ikatan, lemah atau kuat, aspek menyambung, lemah atau kuat dalam perkembangan agribisnis. Saya kembalikan kepada Pak. Oke, terima kasih kepada para pembawa materi. Mungkin sekian review dari jurnal bacaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.